Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Cara Fatina Alima, berasal dari SMA Negeri 4 Pekanbaru sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Dengan mosi, Dewan ini akan mengkriminalisasi tindakan yang mempromosikan penyangkalan perubahan iklim. Sebelum saya masuk ke ranah argumentasi, izinkan kami menyampaikan bantahan terhadap argumen yang telah disampaikan dari tim pemerintah. Argumen yang pertama, kami ingin membidas tentang argumen dari tim pemerintah yang dimana tim pemerintah mengatakan bahwasanya pabrik membuang limbah ke sungai dan sungai itu menjadi tercemar yang dimana sungai tersebut digunakan untuk aktivitas masyarakat di sekitarnya. Padahal memang limbah itu dibuangnya ke sungai, tetapi ada yang dinamakannya AMDAL. AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan, yang dimana AMDAL ini digunakan oleh para perusahaan ketika mereka ingin mengambil kebijakan yang sekiranya dapat merugikan. Lalu, kami ingin membidas yang kedua, yaitu banyaknya politikus yang mementingkan keputusan mereka sendiri dalam kampanye mereka, seakan mengeneralisasikan semua politikus seperti itu. Padahal, banyak politikus yang tidak seperti itu, yang dimana di Indonesia sendiri memiliki Komisi 4 yang bertugas berorientasi atau berkontribusi untuk isu lingkungan yang ada di Indonesia. Lalu argumen yang ketiga, yaitu ketika tim pro merasa petani adalah pihak yang dirugikan. Kami rasa tim pro telah melakukan kesalahan analogi. Mengapa? Karena kami percaya bahwa petani adalah orang-orang yang lebih paham terhadap lingkungan di sekitarnya, karena mereka setiap hari berinteraksi dengan lingkungan, sehingga kami percaya juga bahwa petani tidak akan mudah tergiring opininya untuk percaya terhadap isu perubahan iklim. Baik, itu tadi pembidasan dari kami, tim oposisi untuk tim pemerintah. Masuk kita ke dalam argumen tim kami, yaitu mosi ini muncul karena semakin banyaknya individu atau kelompok yang menyebarkan informasi keliru atau menyangkal fakta ilmiah tentang perubahan iklim. Hal ini dianggap membahayakan dikarenakan bisa menghambat upaya kolektif dalam menangani krisis global. Penyangkalan ini sering digunakan untuk menunda kebijakan lingkungan dan mempertahankan kepentingan industri yang merusak alam. Oleh karena itu, muncullah dorongan untuk mengkriminalisasikan tindakan yang mempromosikan penyangkalan perubahan iklim sebagai upaya hukum agar penyebaran disinformasi dapat ditekan secara tegas. Namun kami sebagai tim kontra melihat bahwa mosi ini justru menciptakan risiko baru yang perlu dikritisi. Ini membuka celah pembatasan kebebasan berekspresi dan bisa berdampak pada orang-orang yang sekedar memiliki pandangan yang berbeda saja. Selain itu, penanganan disinformasi yang seharusnya dilakukan melalui edukasi dan transparansi data ilmiah bukan dengan hukuman pidana yang berisiko disalahgunakan. Maka dari itu, kami memiliki beberapa poin-poin penting. Yang pertama itu kriminalisasi. Kriminalisasi adalah proses yang menjadi suatu tindakan sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Sedangkan penyangkalan perubahan iklim merujuk pada sikap atau pandangan yang menolak, meragukan, serta meminimalkan bukti ilmiah tentang terjadinya perubahan iklim akibat aktivitas manusia. Sementara itu, perubahan iklim merupakan perubahan pola cuaca global dalam jangka panjang yang dipengaruhi oleh peningkatan emisi gas rumah kaca serta aktivitas manusia. Kami sebagai tim kontra menekankan bahwa meskipun penyangkalan perubahan iklim dapat berdampak negatif, menjadikannya tindakan kriminal justru berbahaya, sebab tidak semua bentuk penyangkalan muncul dari niat jahat seseorang. Bisa saja berasal dari perbedaan pandangan-pandangan ataupun kritik terhadap kebijakan, dan jika diskriminasi, hal ini akan mengancam kebebasan berpikir seseorang serta berdiskusi di ruang publik. Perubahan iklim ini telah menjadi isu global yang serius serta didukung oleh berbagai temuan ilmiah dan banyak negara.
Mosi ini diajukan dengan tujuan agar tindakan mempromosikan penyangkalan perubahan iklim dijadikan pelanggaran hukum. Namun kami sebagai tim kontra melihat bahwa pendekatan kriminalisasi justru tidak menyelesaikan inti dari permasalahan ini. Tidak semua orang mempertanyakan perubahan iklim memiliki niat menyebarkan disinformasi. Sebagian bisa berasal dari kekurangan pemahaman serta pandangan alternatif terhadap kebijakan-kebijakan di lingkungan. Jika semua bentuk penyangkalan dikategorikan sebagai tindakan kriminal, maka negara berisiko membungkam kritik yang sah serta strategi penanganan perubahan iklim. Penanganan terhadap penyangkalan perubahan iklim semestinya dilakukan melalui pendidikan publik, transparansi informasi, dan menghukum kesalahan disinformasi dengan hukum pidana bukanlah hal yang tidak efektif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menghargai kebebasan berpikir dan berpendapat semua orang. Maka dari itu, kami memiliki beberapa argumen. Yang pertama yaitu mengancam kebebasan berpendapat, yang dimana mengkriminalisasikan pandangan tertentu termasuk penyangkalan perubahan iklim adalah bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi semua orang. Tidak semua yang menyangkal perubahan iklim melakukan dengan niat jahat, namun mereka memiliki pandangan yang berbeda saja dengan segala informasi-informasi yang ada. Lalu argumen yang kedua yaitu definisi penyangkalan yang tidak jelas dapat berisiko disalahgunakan. Tidak ada batasan umum yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan mempromosikan penyangkalan perubahan iklim. Apakah orang yang mempertanyakan kebijakan energi termasuk juga apakah ilmuwan yang masih mengkritisi model iklim tertentu didiskriminasikan juga? Ketidakjelasan ini sangat rawan digunakan oleh pemerintah untuk membungkam lawan politik. Dan kami di sini menegaskan kembali bahwa setiap orang dapat berpendapat, sehingga jika ada oknum yang menyangkal hal tersebut, oknum tersebut tidak harus dikriminalisasikan, melainkan pendapat mereka harus kita kritisi. Seperti yang kita ketahui bahwa kriminal itu adalah segala tindakan yang melanggar hukum dan norma. Dan di sini kami menegaskan bahwa tindakan penyangkal perubahan iklim bukanlah tindakan kriminal. Dan kami memiliki beberapa solusi, yaitu dengan pemerintah membuka forum diskusi langsung untuk semua masyarakat. Baik, itu tadi paparan argumentasi dari saya, dari tim oposisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.